Karma bekerja dengan cara yang tidak diduga-duga. Nah, setelah polisi menghapus dua DPO Mantan penyidik Bareskrim Polri Brigjen Pol Purnawirawan BAP bisa berubah di pengadilan. Kok begitu jadi viral 3 hari udah ketemu? Iya. Tapi jangan bully orang tua saya. Ini Ibu, ketika kita bicara bercerita Kalau ada pendidikan oleh Indonesia tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Jokowi angkat bicara soal kasus pembunuhan Vina Cirebon. Peggy Setiawan disebut Vina dan pengasuhan Vina dan Mantan penyidik angkat bicara soal kasus Presiden Joko Widodo. Karma bekerja dengan cara yang tidak diduga-duga. Kasus Vina ini adalah kasus di mana dimulainya era kekentalan karma. Karma, bahwasannya manusia tidak pernah asing terhadap sebutan itu, karma. Tapi keberadaannya antara ada dan tiada. Tapi saat ini start from kita akan merasakan kekentalannya. Bahwasannya karma tidak pernah mati. Karma hukum tertua. It was the oldest law on earth, the ancient law. Our ancestors live on that. Once upon a time, there was a law, the one and only, the most sacred and holy law that rule the earth. Hukum tertua di bumi ini. Tuhan panggil dia, hei kamu, bangkit dan kentalkan dirimu. Dan terjadi saat ini kita sedang menyaksikan itu semua. Karma bekerja dengan cara yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba saja Tuhan berkehendak dan berlakulah. Dan saat ini kita sedang dijadikan saksi. Era kekentalan karma akan kita rasakan. Jadi make sure kita well behave. Statement berikut ini gue dapat dari sebelah, dan ini cukup bagus dan sangat layak untuk disebarluaskan. As a reminder, as a warn, it's actually simple statement, but we need it. Betapa dunia akan sangat jauh lebih baik mengetahui statement ini dibandingkan ada dunia yang benar-benar tidak tahu dengan statement. Aduh, jauh itu perbandingannya. Ayo, millennials, Gen Z, and the after. Ada batas antara Badung itu bandel ya, badel dan jahat. Dan setiap manusia di usia millennials atau Gen Z yang gak idiot benar-benar tahu batas itu. Tapi kita suka lengah bahwa benar-benar antara Badung dan jahat itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Namun jika diibaratkan ruang, ada ruang Badung dan ruang jahat. Kedua ruangan itu bersebelahan, tapi tidak sama. Ada ruang Badung dan ada ruang jahat. Seakan ada batas tipis di antaranya, tapi sesungguhnya batas pemisahnya itu tidak tipis. Tembok tebal yang menjadi pemisah bagi keduanya. Di dalam ruang Badung yang kita dapat dari situ adalah banyak pelajaran untuk kehidupan. Tapi pada saat kita ibarat abai terhadap tembok pemisah itu, dan kita sudah masuk dalam jahat, disitulah kita akan menjadi rujak bagi karma. Sebagaimana yang saat ini kita menjadi saksi betapa karma menunjukkan dirinya, dan dia bekerja dengan cara yang tidak diduga-duga. Sebuah peristiwa dengan kasus Vina ini ya, perbuatan sadis 8 tahun yang lalu, yang para pelaku atau mungkin mereka yang semua terlibat itu menganggap diri selamat, tenang, berleha-leha, bersantai-santai. Gue punya kuasa, gue selamat dari kasus itu. Mungkin semakin jumawa, mungkin semakin menjadi-jadi. Dan kenapa Tuhan pilih kasus ini? Kenapa gak kasus yang kemarin sore aja kita hebohin? Karena apa? Karena kembali lagi karma ada dan dia menunjukkan dirinya, dan karma bekerja dengan cara yang tidak diduga-duga. Jangan sampai malah kita suatu saat yang ada di situ. Dan kita juga melihat, apalagi mata netizen ya, siapa saja yang terlibat, yang ini itulah. Dan suatu saat kita juga melihat karma apa yang menimpa. Jadi benar-benar kekentalan karma itu gak bisa dielakkan, gak bisa dikalahkan. Dan seperti apapun statement seorang presiden atau seorang kapolri, jika kita berhadapan dengan karma, itu gak ada yang bisa melampaui itu.
Jadi ini bukan soal kesurupan atau pura-pura kesurupan atau pas kebetulan aja ada yang bikin filmnya ini tuh. Bahkan dari saat ada suatu pergerakan bikin film ini, terus mereka nggak sadar mereka bagian dari rantai karma yang akan terjadi. Intinya karma itu akan pasti menggapai siapa saja. Jadi setiap orang yang berbuat buruk dan dia tahu karma buruk itu akan datang padanya, dia coba melawan, tidak akan ada yang bisa, karena nggak tahu gimana caranya melawan karma buruk. Maka satu-satunya cara adalah nggak bisa melawan karma, maka kita berbuat baik. Karena kalau karma baik yang datang, kita nggak perlu lawan karma baik kan, kita malah kita sambut gitu kan. Jadi ya di situ titiknya gitu loh. Dan ya mungkin mohon maaf ya, kita akan menyaksikan, melihat betapa perubahan terjadi dalam tubuh kepolisian pun karena adanya karma ini. Kembali lagi, karma bekerja dengan cara yang tidak diduga-duga, dan pada saat karma itu menghajar dirinya, pasti dia tuh, ini karma dari gue nih gitu. Maka satu-satunya cara ya kita nggak perlu melawan, nggak perlu. Kalau karma yang nggak perlu kita lawan adalah karma baik. Untuk mencapai karma baik itu makanya kita harus berbuat baik gitu. Karena tidak, kita tidak keluar dari ruang Badung. Contoh berawal dari nongkrong bareng, lalu bentuk geng, punya geng motor, ujungnya menjadi sebuah prestasi. Seperti contoh pembalap-pembalap berprestasi, mereka tidak akan ada kalau mereka tidak Badung. Itu ujungnya jelas. Tapi kalau misalnya punya geng motor, lalu ngumpul, lalu memperkosa, lalu membunuh, waduh, it's nauzubillah.